menyadari pentingnya kerja keras. Salah satu ciri orang yang selalu dikejar rezeki adalah mereka yang senantiasa berusaha dan berdoa. Usaha dan doa merupakan satu paket dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba menginginkan sesuatu, ia tentu harus meminta kepada Sang Pencipta melalui usaha yang disertai dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman semuanya saat ini sedang bahagia, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya berlimpah. Amin ya robbal alamin. 8 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Apakah kamu mempunyai salah satunya? Ciri orang yang selalu dikejar rezeki banyak dijelaskan di beberapa riwayat, namun sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa itu rezeki. Rezeki, jodoh, kematian adalah 3 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala garisnya dan setiap manusia akan melaluinya. Kita mungkin sering melihat atau bahkan mengalaminya secara langsung. Kita telah bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang banyak, namun sayangnya rezeki itu tidak datang, atau bahkan kalau datang pun sedikit. Lalu mungkin kita juga melihat bagaimana seseorang yang berusaha dengan sedikit, namun rezeki selalu datang dari berbagai arah. Kita menyebutnya adalah orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Berikut 8 ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Yang pertama, orang yang gemar bersedekah. Ciri lain dari orang yang selalu dikejar rezeki adalah orang tersebut gemar bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat terpuji. Tak hanya dapat membantu orang lain dengan bersedekah, Anda juga sedang membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Namun kita harus berhati-hati agar tidak berharap imbalan dari manusia setelah bersedekah, karena ini menandakan sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah sedekah hanya dengan mengharapkan balasan dari Allah semata. Yang kedua, orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur akan mendapatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa mendapatkan nikmat tambahan lainnya. Bersyukur merupakan hal yang dilakukan atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga ketika tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Teruslah bersyukur dalam segala kondisi, dan lakukanlah setiap hari dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambah nikmatnya bagi kita. Yang ketiga, orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah, juga bisa mendapatkan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Adi, bahwa
Dalam hadis Ibnu Adi, Rasulullah SAW bersabda, kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Yang keempat, orang yang rajin beristighfar. Istighfar adalah upaya batiniah kita untuk memohon ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Orang yang selalu beristighfar akan membersihkan hatinya dari dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, peluang untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar atau hari kiamat. Dengan terus beristighfar, hati kita akan bersih dan rezeki dari Allah akan mudah mengalir. Yang kelima, orang yang rajin berusaha dan berdoa. Orang yang dikejar rezeki, mereka memiliki karakter yang tekun dalam berusaha. Mereka tidak bergantung pada keberuntungan, tapi menyadari pentingnya kerja keras. Salah satu ciri orang yang selalu dikejar rezeki adalah mereka yang senantiasa berusaha dan berdoa. Usaha dan doa merupakan satu paket dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba menginginkan sesuatu, ia tentu harus meminta kepada Sang Pencipta melalui usaha yang disertai dengan doa. Sebab ketika seseorang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh lalu disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan senantiasa menemukan hasil terbaik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat At-Talaq ayat 3 mengenai rezeki, yakni, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Berdoa dan berusaha adalah paket lengkap ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa tanpa usaha sungguh-sungguh tidak akan membawa hasil yang diinginkan. Selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mencapai tujuan kita. Sebagaimana pepatah yang mengatakan manjadah wajadah, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah berserah diri dan meletakkan sepenuhnya kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal yakin sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat, nikmat, dan melindungi dari keburukan, termasuk syaitan. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Jika seekor burung saja telah dijamin rezekinya, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya rezeki kita akan selalu mengalir. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Ciri lainnya adalah memiliki nilai-nilai kejujuran dan amanah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai kejujuran, maka ia kehilangan keimanan, dan barang siapa kehilangan keimanan, maka tidak memiliki keimanan, maka ia tidak akan masuk surga. Hadis Bukhari. Yang kedelapan, kreatif dan inovatif. Orang yang dikejar rezeki selalu berusaha setiap harinya. Dia selalu kreatif menciptakan peluang-peluang baru serta selalu inovatif mengembangkan cara-cara lama agar lebih berkembang dari sebelumnya.
Itulah 8 ciri orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Jika Anda memiliki salah satu atau beberapa ciri di atas, maka bersyukurlah. Karena itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merestui rezeki untukmu. Tetaplah berbuat baik, bersedekah, bersyukur, beristighfar, berdoa, berusaha dengan sungguh-sungguh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kita semua selalu dilimpahkan dan keberuntungan selalu menyertai langkah hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Zulkarnain agar tidak ketinggalan video kami yang kami upload setiap harinya. Subscribe itu gratis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.